Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Maulana dari kelompok 1 NIM 9311007019 akan mempresentasikan tentang pengertian ekonomi syariah dan ruang lingkupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama diawali dari pengertian ekonomi syariah. Ekonomi adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang aktivitas manusia yang berhubungan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap penggunaan barang dan jasa. Di Indonesia sendiri biasa disebut sebagai ekonomi Islam ataupun ekonomi syariah. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Dalam pengertian lain, ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktik ekonomi yang dilakukan oleh individu ataupun komunitas Islam yang ada, melainkan juga dapat dikatakan sebagai perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Yang selanjutnya ada ruang lingkup ekonomi syariah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama syirkah. Syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dengan tujuan melakukan kerjasama atau usaha tertentu dengan ketentuan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama. Selanjutnya ada rukun syirkah. Yang pertama sigot. Maksud sigot adalah lafadz akad yang tertuliskan ketika perjanjian syirkah dan dilandasi oleh niat dari kedua belah pihak untuk melakukan syirkah. Yang kedua, orang yang melakukan syirkah itu harus balik, berakal sehat, dan dilandasi dari kemauannya sendiri. Yang ketiga, ada pokok pekerjaan, memuat tentang kerangka kerja dan tujuan kerja yang jelas dan dibenarkan oleh syara. Menurut mazhab Syafi'i ada 5 syarat syirkah. Yang pertama, barang harus berupa dirham dan dinar. Yang kedua, modal itu harus sejenis. Yang ketiga, adanya izin dari pihak yang bersyirkah untuk menggunakan harta tersebut. Yang keempat, adanya keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Yang kelima, adanya penggabungan dana menjadi modal bersama. Selanjutnya ada pembagian syirkah. Yang pertama ada syirkah amlak, syirkah amlak ijbariyah, dan amlak ikhtiariyah. Selanjutnya ada mudharabah. Pengertian mudharabah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yang dimana pihak pertama sebagai penyedia modal dan pihak kedua sebagai pengelola. Lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Adapun rukun mudharabah ada 5. Yang pertama, orang yang berakad, pemilik modal. Yang kedua ada modal, yang ketiga ada ijab qabul, yang keempat keuntungan, yang kelima adanya kerja atau usaha. Mudharabah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mudharabah muqayyadah, mudharabah mustaqarrah, dan mudharabah mutlaqah. Selanjutnya ada syarat mudharabah. Syarat untuk orang yang berakad, cakap hukum secara syar'i dan memiliki kewenangan. Di sini maksudnya dapat memberikan dan menerima kekuasaan. Yang selanjutnya syarat modal. Barang harus berupa uang, dirham, dinar, dan sejenisnya. Modal harus ada, modal harus diketahui oleh kedua belah pihak, dan tidak boleh ada modal dari hasil hutang. Lalu modal ini diserahkan kepada amil untuk dikelola. Selanjutnya ada syarat keuntungan. Menurut saya yang paling utama adalah keuntungan ini harus diketahui oleh kedua belah pihak dan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dan pemilik modal itu berhak memotong biaya dari hasil modal mudharabah tersebut. Selanjutnya, syarat pekerjaan atau usaha. Di sini menurut ulama Syafi'i dan Maliki, syaratnya disyaratkan untuk melakukan usaha perdagangan atau komersial. Yang terakhir ada syarat akad. Di sini ijab qabul itu harus ada pertemuan antara kedua belah pihak. Lalu ijab qabul itu harus jelas maksud dan tujuan melakukan mudharabah. Dan yang terakhir adanya kecocokan di antara kedua belah pihak ini untuk melakukan mudharabah. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.